Bergegas ke lokasi dan menahan 9 lelaki warga asing berusia 24 hingga 37 tahun. Kita harap sehat-sehat, harap berklarifikasi tentang provokasinya saya. Sebenarnya saya tidak memprovokasi. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Warga Bangladesh dengan warga Indonesia. Korang dengar, korang datang kerja dekat Malaysia, kerjalah baik-baik. Korang datang daripada kampung kan? Negara Indonesia asal Sampang, Madura dikeroyok oleh warga negara asing di Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Senin kemarin. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya. Jaga-jaga disebabkan sekarang ini udara pun di Malaysia ini, terkhususnya di Kuala Lumpur ini agak tidak sihat katanya. Disebabkan ada bakar ya hutan dekat Sumatera, jadi asapnya jerebunya sampai ke Malaysia ini. So kena jaga-jaga kesehatan ya teman-teman. Oke teman-teman, beberapa hari ini ada berita yang viral ya mengenai warga negara Indonesia di Malaysia ini dikeroyok katanya, dihabisi, dipukul, dihajar ya. Nah di sini ada saya jumpai beritanya, WNI asal Madura dikeroyok di Malaysia katanya. Dubes minta warga tahan diri. Dalam thumbnail tajuk video ini itu tidak ada yang mengatakan yang memukul itu warga negara mana. Hanya disebutkan berada di Malaysia ya. Oke, nanti secara tidak langsung netizen yang mungkin otaknya tidak sampai ini kan, mereka pikir wah di Malaysia mestilah orang-orang Malaysia ini yang memukuli ini kan. Padahal yang memukuli itu bukan orang Malaysia tau, melainkan warga asing juga. Nanti kita tengok beritanya macam mana, macam warga Bangladesh katanya. Oke, nanti kita tonton dulu beritanya macam mana. Jadi jangan arogan dulu ya. Disebabkan saya ada baca-baca komentarnya netizen yang IQ-nya tak sampai ini ya, karena ada tulisan Malaysia, mereka kira orang Malaysia yang berbuat. Oke, kita tonton dulu beritanya macam mana, langsung saja. Jom. Polis menahan 9 pekerja asing disyaki terbabit dalam pergaduhan di tapak pembinaan di Bangsa Ibu Negara kemarin. Turut dirampas 3 batang besi dan 6 topi keselamatan yang dipercayai digunakan ketika pergaduhan untuk siasatan lanjut. Terdahulu tular video berdurasi 34 saat memaparkan pergaduhan membabitkan sekumpulan pekerja di tapak pembinaan. Timbalan Ketua Polis Daerah Prickfield, Superintendent Ahmad Firdaus Mustafa Kamal berkata, sepasukan polis bergegas ke lokasi dan menahan 9 lelaki warga asing berusia 24 hingga 37 tahun. Semua suspek direman 4 hari bermula semalam sehingga Jumaat ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan iaitu merusuh menggunakan senjata. Berita Indonesia ini ya, kita dengarkan. Halo Tribunars, jumpa lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Tribunars, seorang warga negara Indonesia asal Sampang, Madura dikeroyok oleh warga negara asing di Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Senin kemarin. Akibatnya korban menderita sejumlah luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Adapun para pelaku pengeroyokan merupakan pekerja proyek asal Bangladesh. Menyusul peristiwa tersebut, pihak kepolisian wilayah Brickfields, Kuala Lumpur dalam keterangan resminya menyatakan telah mengamankan 9 pelaku. Kepolisian juga menyita beberapa barang bukti berupa helm keselamatan proyek warna kuning dan beberapa bilah besi. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, dalam keterangannya hari Rabu kemarin mengatakan bahwa pihaknya sudah berdialog dengan para tokoh Madura yang ada di Malaysia untuk ikut mengimbau komunitas agar tidak melakukan tindakan-tindakan balasan yang justru akan memperumit masalah. Terlebih para pelakunya sudah ditahan kepolisian dan dikenakan unsur pidana dengan ancaman 5 tahun. Dia juga meluruskan kabar bahwa korban tidak meninggal dunia sebagaimana isu yang sempat beredar. Korban bahkan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Setelah para pelakunya berhasil ditangkap, Hermono memastikan akan terus memonitor proses penegakan hukumnya.
Adapun berdasarkan informasi yang diterima KBRI, aksi pengeroyokan itu terjadi karena kesalahpahaman atas teguran adanya kebisingan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Lantaran merasa tak terima setelah ditegur, para pelaku kemudian melakukan aksi pengeroyokan. Demikian Tribun Jogja Update, ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X. Oke, nah itu tadi beritanya daripada Indonesia dan juga Malaysia ya. Yang Indonesia nasib baik juga dikatakannya tadi warga negara asing juga ya. Walaupun dekat judul dan thumbnailnya tak ada ditulis, hanya dituliskan di Malaysia. Nasib baik lah ya. Untung-untung orang semoga mendengarkan beritanya, jangan terlihat thumbnailnya saja dan juga tajuk videonya saja ya. Ini orang Bangladesh yang mengeroyok, bukan orang Malaysia ya, tapi berlaku memang di Malaysia karena mereka sama-sama bekerja di sebuah bangunan gitu. Kalau ada asap mesti ada api kan. Kita tidak tahu, kita tidak ada di tempat mana yang salah. Tadi karena ditegur katanya oleh itu tadi orang Indonesia, orang Madura, oleh 9 orang warga negara Bangladesh. Aduh, kalian ini ya buat rusuh di negara orang. Akibatnya nasib baik lah ya, untung-untung tidak meninggal ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lain. Ada yang mengatakan warga negara Indonesia ini yang duluan kan, dia mungkin sok-sokan, tinggi cakapnya, meremehkan orang lain sehingga ya dia itu kan orang Bangladesh itu kan banyak juga yang bekerja kan. Nah, tak terimalah mungkin dengan tegurannya atau semacam mana. Nanti kita dengarkan juga klarifikasi langsung daripada dia ya teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana ya. Penjat Arab sehat-sehat Arab. Oh, ini dia sudah balik ya, sudah kembali ke rumah. Alhamdulillah kawan sehat pun tidak saya jawab apa alhamdulillah kawan pada nengkong sini boleh sehat nih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada deterjen semuanya. Di sini saya akan berklarifikasi terkaitnya tularnya video saya yang pengeroyokan warga Indonesia dengan warga negara Bangladesh. Saya akan berklarifikasi tentang provokasinya saya. Sebenarnya saya tidak memprovokasi. Saya ingin mempertahankan bangsa negara Indonesia karena sudah dikeroyok oleh warga negara Bangladesh. Terkaitnya tularnya video ini, saya sudah didatangi oleh pihak berkuasa di Ipoh dan mereka suruh menghapus video yang sudah tular di media sosial. Sudah tembus 1 juta viewer. Dan saya sudah menghapusnya video tersebut. Dan di sini saya akan menyampaikan kepada warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia. Untuk warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, tolong jangan membuat video provokasi agar situasi tidak semakin memanas. Ini saya sampaikan karena saya disuruh oleh mereka agar tidak banyak warga negara Indonesia yang membuat provokasi agar situasi makin tidak panas. Karena sekarang kasusnya sudah ditangani oleh pihak berkuasa. Dan di sini saya berpesan kepada kalian semuanya, kerja yang bagus-bagus di negaranya orang dan jangan membuat kekacauan di negaranya orang. Terima kasih. Oke, nah itu tadi videonya ya dan diklarifikasi oleh abang itu tadi ya. Nah, kita ini pun kalian inilah ya, saya bukan bekerja lagi ya. Kalian yang bekerja di sini janganlah buat hal di negara orang kan. Apalagi saya ada baca-baca komentar, ada juga membuat video-video orang ternyata ya yang mau
mau berantem lagi, tak mau macam diinjak-injak warga Indonesia ataupun orang-orang Madura katanya, mau berlawan dengan warga negara Bangladesh katanya, mau berjumpa tadi mana. Hei, jangan lagi lah, sudah macam ini jangan ditambah lagi dengan hal-hal bodoh lainnya. Apalagi ini bukan negara kalian, ini negara Malaysia ya. Janganlah buat hal-hal yang aneh-aneh lagi dengan menambah kekisruhan ini lagi. Kalau kalian mau bergaduh, jangan di Malaysia, balik negara sendiri atau di mana-mana negara lah yang menurut kalian boleh kalian berantem. Jangan di Malaysia ya. Membuat kami juga terkena ya. Orang Indonesia yang berada di Malaysia ini pun macam malu juga. Tengok orang Indonesia versus Bangladesh berantem di sini, sedangkan netizen semuanya banyak yang menghina Malaysia, padahal kenyataannya kita pula yang bergaduh sesama warga asing kan. Saya di sini hanya memberikan nasihat ya, supaya kalian yang bekerja di Malaysia ataupun yang tinggal lah, semua warga negara asing, jangan membuat hal-hal yang tidak baik di negara ini. Ya teman-teman, oke, itu aja pesannya ya. Semoga diingat. Saya pun berpesan kepada diri saya sendiri juga. Ini negara orang, saya pun harus patuhi apa peraturan di sini, apa-apa yang berlaku di sini. Janganlah, ini juga tak tahu saya kenapa lah, mungkin lah ya, ada juga sebilangan warga Indonesia pun itu meremehkan warga negara Bangladesh. Padahal kan warga negara Bangladesh sama warga negara Indonesia di Malaysia ini yang bekerja di sini ya sama kastanya lah ya, sama-sama pekerja di sini. So kalian tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya, gitu. Oke teman-teman. Oke, satu lagi kita dengarkan tanggapan salah seorang warga negara Malaysia mengenai case yang berlaku ini ya. Oke. Apa kes warga Bangladesh dengan geng Madura? Aku ada tengok satu video baru-baru ni ya. Pergaduhan di antara warga Bangladesh dengan warga Indonesia dekat satu tapak projek. Seorang warga Indonesia dikeroyok ramai-ramai oleh warga Bangladesh. Kepada warga Bangladesh dengan warga Indonesia, korang dengarlah sini baik-baik, aku nak bagi nasihat. Korang datang kerja dekat Malaysia, kerjalah baik-baik. Setuju. Korang datang daripada kampung kan, nak mencari rezeki, nak bekerja kan. Jadi bila dah bekerja, dah dapat kerja dekat dalam Malaysia ni, buatlah kerja elok-elok. Tak payahlah nak bergaduh, tak payahlah cari masalah. Betul tak ya? Betul. Undang-undang penguatkuasaan dekat Malaysia ni tak macam negara Bangladesh dengan negara Indonesia. Korang agak ketat ya. Bila korang bergaduh, bila korang buat masalah, bila korang kena tangkap, korang juga yang akan susah kan. Korang datang dekat Malaysia ni, korang nak cari rezeki, korang nak kumpul duit, korang nak kumpul harta, mungkin korang nak beli rumah, nak buat rumah ya, nak beli tanah dekat kampung. Jadi bila dah kena tangkap atas alasan buat hal bergaduh dekat Malaysia, siapa yang susah? Korang juga. Cita-cita hilang, habis. Angan-angan yang selama ni nak kumpul harta dekat kampung, habis. Dah jadi apa? Jadi banduan dekat Malaysia ni. Betul tak geng? Tak cukup lagi pada tu ya. Korang yang datang dari kampung tu ya, warga Bangladesh ataupun warga Indonesia, kemungkinan besar korang ada buat pinjaman berhutang mungkin dengan ejen ataupun dengan bank. So korang bulan-bulan kena bayar hutang ya, kena selesaikan hutang kan, semata-mata nak masuk Malaysia, nak bekerja kan. Mungkin kena bayar kontrak ataupun permit ataupun visa, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi bila dah dapat bekerja kat Malaysia ni kan, gaji pun dah cun, mungkin ada yang gaji 3,000, 4,000, 5,000. Kerjalah elok-elok, tak payahlah bergaduh, tak payahlah bermusuh-musuhan ya. Warga Malaysia, warga Indonesia, warga Bangladesh, kita sesama Muslim, tak perlulah bergaduh, kerjalah sama-sama.
Kita cari rezeki yang halal ya di bumi Allah. So tak payahlah nak bergaduh-gaduh, tak payahlah nak berdendam-dendam ya. Aku nak pesan ya kepada warga Indonesia, selesaikanlah kes ni cara baik, tak payah nak berdendam-dendam ya. So kepada korang, aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, nah itu adalah nasihat ya. Semoga yang menonton video ini itu mendengarkan apa yang dikatakan abang ini, salah seorang warga negara Malaysia ya. Dia itu berpesan baik ya teman-teman untuk menjaga negaranya juga. Nah, memberitahukan kepada kalian juga, kalian di sini itu bekerja dari kampung, ada tujuan gitu ya, untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Nanti kalau kalian buat hal di sini, nah siapa yang rugi? Malaysia juga, dan kalian sendiri yang rugi kan. Nanti kalian masuk lokap lagi dan macam-macam. Jangan kalian pikir negara ini sama dengan negara kita gitu ya. Mungkin negara kita itu boleh hanya sekedar minta maaf saja, ataupun hanya sekedar klarifikasi, betul? Klarifikasi, minta maaf, sudah, case tutup. Bukan, Malaysia ini bukan tak sama begitu ya. Di sini tetap diproses secara hukum, ditengok mana yang betul, mana yang salah. Kalau disalah, ambillah. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan juga bawa perangai kita yang di kampung itu bawa ke sini. Jangan samakan negara kita dengan negara Malaysia ya. Ini pun pesan daripada saya juga ya. Oke teman-teman, so harap kalian yang menonton video ini kita renungkan, kita laksanakan juga. Begitu. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai case viral ini? Boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. See you on Segitu saja video kali ini. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.